warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Kami ucapkan selamat datang para orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang merindukan surganya Allah, orang yang berharap ridhonya Allah, orang-orang yang sedang berupaya untuk menunjukkan bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis yang seperti inilah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis seperti ini, seberapapun jumlah orangnya, itu di hadapan Allah dilihat oleh malaikat seperti bintang-bintang bercahaya. Sampai malaikat bertanya kepada Allah, itu majlis itu cahaya apa ya Allah? Lalu Allah Maha Tahu, tapi Allah ngasih perintah kepada malaikat untuk mencari tahu sendiri. Lalu malaikat itu turun, dilihatnya Masya Allah, majlis orang-orang yang sedang mengingat dirinya kepada Allah, mengkaji ilmu, merehatkan hatinya dari segala urusan dunia untuk mendengarkan segala sesuatu yang membawa mereka kepada Allah. Naik dia kepada Allah, ya Allah, itu majlis di mana mereka menyebut namamu, bersalawat kepada nabimu, mengkaji ilmu-ilmumu. Lalu kata Allah, kau turun, kau ampuni dosa, kau mintakan ampun dosanya untuk mereka semua. Ya, lalu mereka datang lagi ke sini, membawa, mengumpulkan hajat-hajat kita, dosa-dosa kita dibawa kepada Allah. Lalu kata Allah, ada yang terlewat tak? Kata malaikat, waktu kau bawa tadi. Ada ya Rasulullah. Siapa yang terlewat itu? Yang aku lihat di hati mereka datang ke sini cuma nak makan pisang molen ya. Yang datang ke sini cuma nak makan undi-undi kecil ya Allah. Kata Allah, jangan lewatkan, walaupun niatnya seperti itu, hadir dalam majelis itu angkat juga bawa kepada aku. Jadi yang hadir sekedar nak makan pisang molen baik juga dapat bagi. Ya, inilah indahnya majlis ilm, majlis rohah, ya, majlis yang bernilai istimewa, ya. Tertawanya kita ini berbeda dengan tertawanya di majlis nongkrong. Tertawanya kita berbeda dengan orang yang tertawa mendengarkan komedi. Ya, senyumnya kita dalam majelis ini berbeda dengan senyum kita di majelis-majelis yang tidak ada faedahnya. Maka apapun yang kita buat di sini, duduk, nyender, selonjor, itu berbeda dengan selonjoran di majelis-majelis yang khabath, majelis-majelis yang bernilai sia-sia. Makanya semangat terus untuk hadir di sini ya bersama Abah Haji, mumpung beliau ada umurnya, mumpung beliau ada sempatnya. Cuma hari ini beliau mewakilkan kepada kami ya, karena beliau baru pulang dari Palembang ya, menziarahi Habib Mahdi, karena Habib Mahdi itu menganggap beliau seperti ayahnya sendiri, maka mau tak mau beliau istirahat dulu karena baru nyampe sore tadi atau siang tadi. Baik bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang saya disuruh lanjutkan adalah, mungkin walaupun mengulang tidak jadi masalah, karena kadang-kadang beda orang beda pula nanti penjabarannya. Judulnya adalah Al-Muraqabah, di mana kita harus meyakini Allah senantiasa memuraqabah kita.
Apa muraqabah itu? Raqaba yuraqibu, mengawasi. Allah ini mengawasi kita terus. Cuma yang harus kita tingkatkan bukan sekedar tahu Allah ini muraqabah, tapi kita sadar kalau Allah ini memuraqabah kita. Maka kalau kita sadar Allah ini memuraqabah kita, kita tuh malu. Kenapa? Allah tuh nengok kita. Ini contoh lah, kalaulah kita ini duduk di hadapan orang yang kita cintai, orang yang kita cintai itu nengoki kita terus, dan kita sadar dia tuh nengoki kita terus, pasti jago-jago sikap. Jangan sampai cinta berubah benci, jangan sampai cinta berubah sesuatu hal yang tidak pantas. Maka jangan heran kalau ada orang yang sanggup menjaga jaimnya, apa menjaim itu? Menjaga image-nya di hadapan bosnya, di hadapan manusia yang dia hargai atau yang dia cintai. Padahal belum tentu orang yang dianggapnya bos, dianggapnya orang yang dicintai itu bisa memuraqabah semua sikap kita. Contoh, berpaling di tempat yang berbeda, dia sudah tak tahu. Tapi kalau Allah tahu, itu kentut be Allah tahu. Kamu yang duduk tu kentut tak bersuara tahu Allah. Haji malaikat ada kentut yang tak berbunyi ya Allah. Tak usah kau ngomong, aku tahu. Ya, cuma dia pandai menyembunyikan kentutnya dengan senyuman. Cus. Ya, nah, maka Allah pun tahu. Nah inilah memang perasaan ini yang mahal. Perasaan ini yang mahal. Bahkan kita sanggup berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini lagi derita, engkau mesti lihat. Lagi susah kita, badan lagi sakit, duit lagi buntu, kondisi lagi tidak bagus. Tapi kita sadar, aku tahu ya Allah, kau sedang melihat aku. Dan aku tidak tahu apa yang kau hendaki dari aku. Tapi yang aku tahu, aku tetap beriman kepadamu. Nah, itu yang mahal. Coba tengok saudara kita yang di Palestina. Tengok mereka itu, hantam sana, hantam sini, istri mati, suami mati, anak mati, rumah runtuh. Mereka hanya bilang Allah, Allah. Bahkan ada yang berkata, ya Allah, aku ridho anakku kau ambil, ya Allah, aku ridho suamiku kau ambil, ya Allah, aku ridho rumahku kau ambil. Maka barusan saya tengok di TikTok, ada orang-orang kafir kagum dengan orang Palestina. Kenapa? Betapa hebatnya ini orang Palestina. Rumah hancur masih sebut nyanggup nama Allah. Ya, mereka masih berkata, ya Allah, kami serahkan hidup dan mati kami untukmu. Lalu orang-orang kafir ini berkata, apa kata dia? Sebeginikahnya iman orang-orang dulu? Ya, ini kan kajian kita pagi tadi. Ya, di dalam kajian hikam. Tuh, sebeginikah iman-imannya orang dulu yang mati itu bukan lagi dibenci, sudah siap hadir. Bahkan mereka lah siap nunggu mati. Dia lah nunggu bom mano ini yang nak datang, jam berapa bom ini datang. Coba, mereka lah tak takut mati lagi. Makanya orang-orang Palestina ini memang sudah Allah siapkan untuk menjadi tentara akhir zaman. Nah, untuk menyiapkan itu bukan jenderal yang menyiapkan. Sehebat apapun jenderal dalam pasukan tentara menyiapkan siap mati, itu belum tentu muncul rasa siap mati. Ini Palestina lah siap mati ini ada. Lah siap mati ini. Mereka bukan lagi lah siap mati, ladak takut dengan mati. Bahkan kalau kata Habib Rizik itu lah siap untuk, lah rindu, bukan siap, lah rindu dengan kematian. Jemput aku ya Allah untuk menuju Allah. Nah, ini yang mahal. Kalau kita nih masih mikir-mikir, ya kita tahulah mati itu bakal pasti ya. Kalau kaca tunda dulu. Begitu. Yang tahu-tahu itu caknya yonian. Ya, maka muraqabah ini mahal. Muraqabah ini mahal. Mereka tidak perlu lagi sirine bom itu, tidak perlu lagi mereka. Tak perlu lagi mereka, ya, lah tak perlu lagi. Bahkan mereka, aku tengok video mereka tuh, tengok bom terbang tuh, nunggu di mana jatuhnya itu, masya Allah, ya. Karena ibarat kata ini yang disebut apa? Hakikatut tawakkul ilallah, benar-benar tawakal kepada Allah. Ya.
Nah kalau kita ini yang biasa masih hidup senang, bisa jadi kita ini tergolong orang-orang yang muhtar, orang-orang yang sedang lalai tertipu dengan kesenangan, ya, yang sukses ditipu. Allah ini nampaknya mensukseskan aku karena aku orang baik, tertipu dia, tertipu dengan kesenangan. Baik, apa muraqabah itu? Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, istisyaru qurbillahi minal abdi ala dawam. Yang pertama, muraqabah itu adalah rasa betapa Allah itu selalu dekat dengan hambanya selamanya, ala dawam. Jadi Allah itu yang kita bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka aplikasinya muraqabah. Yang kita yakin Allah tidak pernah tidur, yang kita yakin Allah itu tidak pernah lalai, tidak pernah melenceng satu kedip pun dengan kita ini, itulah namanya prakteknya, Boh. Kita senang merasakan Allah itu ngawasi kita terus. Maka aplikasinya dalam kehidupan apa? Takut dosa. Ya, kalau wali-wali Allah itu bukan takut dosa lagi, duduk tak pantas bela malu. Kenapa? Seolah-olah Allah ada di hadapannya. Makanya yang sering aku ceritakan, ada seorang Abu Ya Asy'ari Muhammad At-Tamimi, dia duduk tuh kayak iftiros terus. Nah duduk. Nah kalau nak mindah kaki dia bilang apa? Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, ini saya mau memindahkan posisi, mudah-mudahan tidak salah akhlak. Nah ini tidak baca ica-ica, tidak baca pura-pura, ini benar-benar merasa seperti itu, ya. Bahkan tidak sanggup menunjukkan auratnya sekalipun dalam kesendirian. Kalau cak aku nih Pak Yul masih ya mumpung nak kati wong aja. Mumpung nak kati wong. Tapi nah kalau kita ini minimal muraqabah itu untuk dosa-dosa. Untuk dosa-dosa. Kalaupun belum dosa-dosa kecil, minimal mulai dari dosa-dosa besar. Ya Allah, aku ini ditengok oleh Allah kalau aku ini berzina. Ya Allah, aku ini ditengok oleh Allah kalau aku ini berjudi. Ya Allah, aku ini ditengok oleh Allah kalau aku ini apa? Ngandung ayam, ya. Ya Allah, aku ini ditengok oleh Allah nih kalau. Nah, itu minimal. Turun-turun syukur-syukur dosa-dosa yang kecil, ya. Kecil ini menurut Allah, kalau menurut kita tidak boleh mengecilkan dosa, tidak boleh. Yang menurut syariat itu kecil, jangan sampai kita mengecilkan dosa. Ini menurut ketentuan syariat. Apa dosa besar itu? Dosa yang ada hadnya, yang ada ketentuan hukumannya, sanksinya. Kayak bunuh, ada kisos, berzina, rajam, atau dicambuk. Kalau apa mabuk, dicambuk dalam mazhab kita Syafi'i 80 kali. Itu dosa besar. Ya, dalam kategori syariat. Tapi dalam kategori perasaan kita tidak boleh ngecilkan dosa. Awas, jangan sampai kami nih suruh kita nengok mana kecil dosa, bukan. Minimal sifat muraqabah kita tuh begitu. Ya, kalau ngatai uang, ibahin uang masuk kategori apa? Khilaf baina ulama. Di dalam kitab Ghayatul Usul, ya, dalam kitab Ghayatul Usul itu kami baca syarahnya, ya, syarahnya itu ada yang mengatakan kategori dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena terkait dengan hukukul adami, yang mau tidak mau, apalagi mencaci orang depan segala macam, ya. Nah, ala kulli halin, maka kita harus senantiasa Allah ini dekat terus dengan kita. Bukan merasa aku ini dekat, tidak. Allah tuh senantiasa dekat. Bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Ya. Jadi kita nih senantiasa merasa Allah itu selalu dekat, alad dawam. Alad dawam. Nah, kita tengok itu terus, kita rasakan terus, ya Allah. Nak makan, Allah mengawasi. Nak mandi, Allah mengawasi. Maka rasa-rasa seperti ini biasanya, aku tidak sanggup minum kopi mendak baca bismillah. Jangan-janganlah habis secangkir belum baca bismillah. Maka yang di tengah-tengah baru ingat nak baca bismillah,
baca bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Kalau ada yang lupa ya, saking tertipu dengan aromanya tadi, lupa bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Ya, masuk rumah ucap salam. Nah, orang-orang yang senantiasa ingat Allah seperti itu, maka jangan heran macam Habib Umar, walaupun di pesawat tidak lepas Quran, ya, tidak lepas. Capek Quran, wirid, capek wirid, baca buku. Tuh, ya, Habib Umar itu kalau di mobil sama santri-santrinya, Iqra, baca kitab. Ya, menuju. Kalau kita ada lagu apa yang lemah didengar, ya salam, itu tidak apa-apa untuk kita. Syukur-syukur mau naik derajatnya sedikit, pelan-pelan. Tapi paling tidak kita tahu ilmunya dulu. Ya, setuju tak kira-kira? Setuju. Cocoknya ceramah Ustaz Amin. Wa ihatatihi bihi, kita ngerasakan, selain merasakan Allah ini dekat selalu sama kita, kita merasakan apa? Allah tuh senantiasa ngelilingi kita. Ya, buktinya apa? Tidak ada yang terucap dari kita dalam Al-Quran tuh ma yalfidhu illa raqib wa atid, kecuali adanya raqib dan atid. Belum lagi malaikat Israel itu ngawasi kita terus sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Jangan tidak dikira payul aku tidak kintip. Ini kintipnya payul. Masih 20 tahun lagi saja. Ada malaikat ya. Tengoknya Pak Hari. Alang kelama budak ini masih 70 tahun lagi. Ya, alhamdulillah ini aku. Oh, masih. Coba, Masya Allah, itu malaikat Israel itu ada awannya. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah, malaikat Israel itu ada awannya, ada penolong-penolongnya. Jadi Pak Ari, uang itu kalau mati, yang narik dari mulai ujung kaki sampai ke tengah betis, sampai ke dengkul, itu awan Israel, penolong-penolong, asisten atau staff-staffnya Israel. Nah, sampai lari sini, baru Israel sekali lewat be, ya, laju. Maka kita diintip terus ini. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, 40 hari orang mau menjelang mati itu lah ada yang hadir di rumahnya. Maka jangan heran kalau wong-wong yang tidak sholat, yang jauh imannya dari Allah, itu gelisah terus dia. Kenapa? Ngeri di rumahnya. Pojok situ, apa ini cocok itu. Dalam kitab tidak percaya menjelang mati Pak Asri cerita dengan aku kan. Tapi kalau orang beriman dah cuma dapat kabar saja, ya, dapat isyarat. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat isyarat gala-gala. Amin. Dan jangan takut kalau ada isyarat nak mati itu. Jangan takut, itu tanda Allah ngasih kabar sama kita. Insya Allah kita husnul khotimah. Yang repot tuh kalau celaduk mendadak. Kalau mendadaknya lagi baik, alhamdulillah. Mendadak lagi dah baik. Ya Rabbana ya Karim. Ya, baik. Jadi Allah ini ngawasi kita, dendengi kita nih, dikelilinginya kita. Kemana pergi dikelilingi kita. Jangan kita nganggap ya malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk ngawasi kita ini dia meleng, dah. Sedikit pun dia tidak akan meleng nyaksikan kita. Maka kita bersyukur ini hadir dalam majlis ini, Allah ngawasi kita. Nah, ditengoknya hari-hari, ya Allah, wong ini rajinnya makan pisang molen tuh. Ya. Yang di situ tuh payul habis aja. Ya. Nah, lanjut. Wa ma'iyatihi lahu, merasakan kebersamaan sama Allah selalu. Ya, nah, ini yang sulit, senantiasa bersama Allah. Ya, ada seorang Habib kawan kami, memang dia tuh main-main, tapi pernah aku dengar dia tuh ngomong tuh apa ya, terucap dari lidahnya biasa baik, tapi itulah perasaan dia. Kalau ini, Beb, baru balik? Iya, baru balik. Dari mana? Biasa, dari ngaji sama Habib. Oh, Masya Allah. Terus, dia Habib? Tidak, kedua. Sama kesukaannya? Allah yang ngawasi. Jadi, tidak pernah dia
Kita nih dewean. Makanya setiap kali kita bisa menyelesaikan masalah, sama-sama kau nyelesain masalah. Kedua, sama Allah. Kalau ada kawan kita yang ngawani, bertiga. Siapa yang ketiganya? Allah. Cak mana kamu didik anak-anak kamu nih? Bertiga. Aku, istri aku, Allah. Mulai dari sekarang berubah. Ya. Tapi ya sama Allah. Tapi biasanya tidak tersebut itu kecuali memang dari hatinya. Kaget tetap lata dulu lah. Bapak dari mana? Dari Palembang. Sama-sama dewean. Dewean. Nah ini ada orang-orang ngucapnya memang tidak bisa ngomong dewean. Dia tidak bisa ngomong dewean. Ada bro yang pemain. Kamu teman dari Jakarta, sama-sama. Sama pilot, pramugari dan penumpang lainnya. Ya, masya Allah. Jadi ini memang mahal. Orang yang merasa dirinya senantiasa Allah itu bersama dirinya, makanya jangan heran kalau ada wong yang ditakut-takuti dia tidak takut. Yang pernah saya ceritakan Habib Ali Al-Jufri, muridnya Habib Umar. Ya, diancam oleh seseorang, "Hei Ali Jufri, hati-hati. Aku siap akan mencari kesempatan untuk membunuhmu." Kita langsung tidak metu 2 hari. Ayo jo lah diancam. Tapi Habib Ali langsung jawab, "Wahai saudaraku, kematian itu adalah sesuatu hal yang dirindukan. Kalau kau ingin mempercepat kerinduanku segera bertemu dengan Allah, maka aku akan siap menanti itu dan aku berterima kasih kalau engkau mempercepat pertemuan itu." Tidak takut. Gudma ini tidak mati. Gudma ini tidak mati. Aku yakin wong itu berpikir dengan omongan Habib Ali Jufri. Kalau kita lapor polisi, "Pak, ada yang ngancam kita. Ini tolong ini, Pak, tolong ini, Pak. Wah, ini bahaya nih, Pak. Nanti kalau saya mati gimana umat saya?" Ya. Ya, subhanallah, tidak takut dia, ya, tidak takut. Maka saya dulu punya kawan, aku nak bangun pondok, tapi sayang tanah pondok aku ini kurang strategis. Aku langsung potong omongannya. "Hei, setahu aku dak kate kiai bangun pondok tanahnya strategis. Setahu aku yang namanya kiai itu akan menjadikan tempat yang tidak strategis menjadi strategis." Itu diam deh. Cek kantor, cek tebuiran, cek pondok manapun, tidak usah jauh-jauh, cek pondok Mazoilah Arisala dulu bukan tempat strategis. Yolah kalau mah itu. Lain nak bangun pondok nyari tempat strategis. Dari mana ilmu itu? Pak Ari, tidak kati uang bangun pondok itu kalau hatinya bersama Allah nyari tempat strategis. Tuh pesantren Latansa. Pesantren Latansa itu kalau kamu ke sana, ya Allah, siapa yang nak ke situ? Tapi subhanallah, karena memang kiainya ma'allah, merasakan ma'iyah itu, santrinya udah kurang dari 3.000. Tuh. Nah, jadi ini yang mahal ini, yang disebut kemarin yang az-zuhdu. Apa az-zuhdu itu? Ya dia aplikasikan badluha indal wajdi wa wujudur rahati indal faqdi. Ketika ada dimanfaatkan sebaiknya, ketika tidak katik hatinya tenang setenang-tenangnya. Maka ma'iyah ini penting, muraqabah. Jadi muraqabah ini merasakan Allah itu senantiasa bersama kita, ya, senantiasa bersama kita. Wattilaihi alaih, Allah tuh ingat senantiasa itilah. Apa itilah itu? Meneliti kita, mengaudit kita. Caknya dosanya lah banyak nih. Malaikat juk teguran dikit, bijuknya teguran, ya. Malaikat dia ni caknya rajin dan ibadah, juk ujian dikit, juk ujian. Jadi jangan heran kalau ada rajin ibadah dikasih oleh Allah ujian. Ujiannya apa? Orang terdekat dia rajin ibadah, istrinya tidak rajin ibadah, ya. Istrinya rajin ibadah, anaknya tidak rajin ibadah, dikasih oleh Allah ujian. Kira-kira dia ini kaget rajin ibadah tak, walaupun istrinya tidak rajin ibadah.
Kira-kira di rajin ibadah tak ada nih kalau dikasih rezeki yang sempit. Rajin sholat, kena tipu dia oleh Allah. Jadi jangan heran itilaknya Allah tuh bahaya kalau Allah mentilik gitu. Makanya Imam Bakhtiar jangan cak kiwat ngomong ya Allah aku ada hambamu, tunggu ujian tunjuk siko-siko. Jadi Pak Yul teriaklah ya Allah aku hambamu, aku adalah orang beriman kepadamu. Sabar Pak Yul sabar, aku kecek jangan siko-siko. Tapi subhanallah ketika sesusah apapun sholatnya tetap tenang, ibadahnya tetap tenang, tetap sabar, tetap menyelesaikan permasalahan satu persatu. Maka orang yang seperti ini kata Allah apa? Khalas kau hamba. Ya, muraqabah. Maka jangan heran kakek orang-orang yang dekat dengan Allah tuh ya, tidak selamanya orang yang dekat sama Allah tuh dikasih kesenangan dunia, tidak selamanya. Tidak selamanya. Pasti kadang-kadang dikasih dengan apa? Kesulitan dunia. Jangan heran. Kita jangan nuduh ada seorang kiai pesantrennya santrinya dikitnya. Wah ini caknya pesantren ini kiainya jauh dari Allah. Oh, jangan main itu. Bisa jadi ini orang ya sedang diuji oleh Allah. Ya diuji dia orang, aku tetap ngajar. Mak mana pun santri aku tetap ngajar. Nak dikit, nak ida, aku tetap ngajar. Jangan kita berkeluh ini kadang-kadang jadi guru ngaji. Ustaz, aku ini jadi malas ngajar ngaji nih. Dikit yang ngaji. Ustaz apa modelnya ini? Tinggalin Ustaz ini. Tak belas. Nak dikit, nak banyak ngajar lah. Teguno. Walaupun kajian hikam itu dikit yang hadir, ngajilah terus. Tidak boleh lah kita laju hanya aku malasnya pengajian yang bikinnya. Tetap semangat. Nak ceramah depan wong banyak, nak ceramah depan wong dikit, no problem. Ya, aku nak ngajak sholawat, tapi yang hadir cuma 5 ngajak sholawat. 5 orang ini di hadapan Allah seperti orang 5 juta. 5 juta. Jangan gitu ya. Seandainya ada majelis di pondok itu uji orang nanya sama Pak Ayul, ada kecil-kecilan. Woi, majelis ilmu itu tidak ada kecil-kecilan ya, karena majelis ilmu itu sekecil apapun ada Allah di sana, ada Rasulullah di sana, ada malaikat Allah di sana, ada rahmat Allah yang turun. Maka kalau ada orang nanya, aku nak nyari majelis yang besar yang mana di sini. Nah, ini yang ngaji juga masalah. Ya, tuh nasihatnya Habib Quraish Baharun. Ngajilah, jangan lihat siapa yang ngisi. Ngajilah selagi itu pengajian. Kalau kita nengok yang ngisi, woi boncit misalnya. Ya, repot gitu. Tidak lucu yang ngisi pengajian ini, jangan hadir pengajian. Ya, ini Pak Yul tengoknya. Tidak berjenggot ini yang ngisi ngaji dah usah. jangan, lah, mamnu. Yang penting orang yang ngaji ini benar-benar memberikan ilmu dalam majlisnya, ya. Wa nazarihi ilaih. Ingat, Allah itu bukan cuma mentilik, memandang. Memandang. Kita ini dipandang wong be, lah bangga. Alhamdulillah aku ini dipandang oleh wong sini ini, ya. Nah, ini kalau apalagi kalau Allah yang mandang, yang nengoki kita terus. Itu dalam ayat Allah. Ya Allah, aku lupa dalam surah Al-Baqarah atau surah Imran. Nanti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak dilihat oleh Allah. Nah, kalau tidak dilihat berarti kita itu tidak dipedulikan oleh Allah. Maka jangan heran orang-orang yang senantiasa ya dilihat oleh Allah tuh kadang-kadang ada baik jalannya untuk mendapatkan nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Yang paling saya ceritakan, ada Nabi Adam. Nabi Adam nengok ada umat Nabi Muhammad diseret-seret ke menuju neraka oleh malaikat. Nabi Adam nengok Nabi Muhammad, ya Muhammad, nengok ada umatmu. Lari Nabi. Pas ditengok, la ilaha illallah, Pak Asri. Contoh bebas. Ini nengok, wah, anam ini, ditengok.
Stop, kata Nabi Muhammad. Kata malaikat, ya Muhammad, bukankah engkau membaca ayat Allah bahwasanya malaikat itu tidak pernah menentang perintah Allah? Aku sedang melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman kepada malaikat tadi, aku meridhai apa yang Rasul lakukan. Langsung nurut Nabi Muhammad. Langsung nurut malaikat tadi. Baik ya Muhammad, apa maumu? Timbang ulang. Pas ditimbang ulang, ionia, maling ada di dia, ngatoi wong ada di dia. Ya. Jangan nengok Pak Asri nah ini. Makanya Pak Bambang nih ya. Kalau di dia, subhanallah, akhir-akhir memang layak untuk masuk neraka. Lalu Nabi mengeluarkan kantongnya, ada kertas, lalu ditimbangkan di situ. Seketika, masya Allah, timbangan ini berat dan malaikat ngambil keputusan dia min ahli surga. Lalu orang ini mencium telapak kaki Nabi, bukan lagi lutut nih, dicium telapak, diselamatkan dari neraka. Subhanallah, orang ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau letakkan di atas itu? Itu sholawat. Makanya kita jangan tak galak bersolawat, karena solawat ini tu'radu alayya, kata baginda Nabi, hadis sahih. Solawatlah kamu kepadaku karena solawatmu itu sampai kepada aku. Ditaruh kertas di atas itu. Maka kita ini, mohon maaf, sholat ledak khusyuk. Maghrib tadi mungkin paling kelamu Ustaz Fahmi ini Ustaz. Ya, rakaat pertama lah surat panjang, rakaat dua panjang pula, imam tak pengertian ini nih. Hah? Nah kita ini menak sholat cepat, sholat dewean. Menjamaah sesekali panjang dikit tidak masalah. Nah, yang penting jangan panjang niat. Karena sependek-pendeknya Nabi itu 50 ayat. Nah kita ini belum pernah ada nyampe 50 ayat. Aku yakin assalamualaikum bubar kalau ngerti kalau itu jamaah. Ya. Nah, sholat ada khusyuk, puasa lah banyak berutuan, zakat nanyo dalam hati balik apa tidak duit ini. Sedekah ngenjob ini lagi nanyo duit ini balik apa tidak. Ya, nah yang begini-gini macam mana kita? Maka banyak-banyak solawat. Kita minta ya Allah, mudah-mudahan solawat inilah yang memberatkan timbangan aku. Nah, itu. Maka hadir majelis seperti ini jangan dikira remeh. Ya, kita solawat sama Nabi jangan dikira remeh. Jangan dikira remeh, itu semua bernilai. Bahkan mohon maaf, ada orang yang ahli zina. Ini kaumnya Nabi sebelumnya. Belum sempat, baru nak tobat, belum sempat beribadah kepada Allah. Di tengah jalan nengok anjing. Ini saya baca hadisnya ketika ngaji kitab Bulughul Maram, kemudian disyarah dalam kitab Subulus Salam. Itu Allah ngasih air minum. Subhanallah, tidak lama meninggal masuk surga hanya gara-gara minum seteguk untuk seorang anjing. Apalagi untuk minum kiai ini. Ya, nah itu kita jangan remehkan kebaikan kita sekalipun sama anjing. Jangan remehkan. Kalau ngejuk merbot tak tahu aku. Ya, insya Allah. Jadi kita ini jangan remehkan sekecil apapun. Nah, oleh karena itu Allah nawar dengan kita ini bagaimana? Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, kalau buruk bagaimana cara lihat Allah? Tidak langsung melaknat. Yuk dia kesempatan untuk minta ampun. Pandangan siapa yang seindah ini? Coba Allah ditengoknya kita. Oh ya Allah, langkah banyak dosa hamba aku nih. Dikasihnya kesempatan. Makanya jangan heran kita nengok ada wong-wong yang apa? Mereka dosanya banyak tapi umurnya panjang. Itu kasih sayang Allah. Kalau kita mati kalau ya Allah, lalu aku nengok dia. Panjang umur pula bapak ini. Dan Allah nawar sama dia, dikasih kesempatan, dipanjangnya umur. Lah dipanjang pula, masih dah galak, ya sudah, tago. Ya, tago. Maka aku kadang-kadang iri dengan Habib Mahdi. Umur 44 tahun sudah meninggal dunia. Alangkah pantasnya orang ini dipanggil oleh Allah. Umur segitu sudah pantas dipanggil Allah. Ya, kita iri dengan Habib Munzir. Umur 40 sudah pantas dipanggil. Padahal orang-orang masih merindukan hadir jamaahnya luar biasa. Orang-orang nengok fotonya saja ingat dengan Rasulullah. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang-kadang kita mahal. Ya, mahal. Ya, mahal. Kita ngomong, oh ya Allah umurnya pendek, umur dunianya pendek, tapi umur akhiratnya panjang, dikenang oleh orang namun. Kita ini kalau mati mohon maaf 40 hari orang tak tahu lagi dengan kita.
Tak tahu lagi dengan kita. 40 hari lewat, kadang-kadang anak lalu lupa dengan kita. Jenguk kita pun setahun sekali. Itu pun tak lengkap. Paling siku anak yang jenguk kita. Ya nak, ya dek ya, salam baik sama bapak ya. Oh ya Allah. Salam baik sama bapak. Makanya Pak Bakhtiar pesan sama anak kita, tolong kalau ayah mati, sempatkan kau untuk berziarah setahun sekali. Ini kita mana? Kita ini jangankan orang lain. Anak dewek belum tentu dengan ingat dengan kita. Apalagi tengok kita lagi cak mana mati. Anak-anak itu kadang-kadang alhamdulillah, syukur-syukur ada yang setiap Jumat ziarah. Assalamualaikum ayah, apa kabar? Ya, tuh, oh rindu. Mohon maaf Bapak Bakhtiar, wong tua itu akan rindu dengan doa anaknya sekalipun sudah meninggal dunia. Baca dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim. Aku berani ngomong mak ini kenalah maco. Kalau belum maco, sekedar maco di TikTok, aku tidak berani ngomongnya. Nah ditelik dulu di kitabnya. Jadi ilmu majlisnya Abaji ini ada sumbernya, bukan ujinya. Ya, maka kita hadir begini ini tengok, oh masya Allah. Ya, maka ayo sama-sama. Satu, merasakan Allah dekat terus dengan kita. Yang kedua, Allah senantiasa ngelilingi kita, ya, dengan tentara-tentaranya, nikmat, ujian, azab dikelilingi kita ini. Ke kanan ada nikmat, ke kiri ada nikmat. Tapi ingat, di antara nikmat itu ada ujian Allah. Inna ma'al usri yusra. Ingat, usri sulit dulu, baru mudah. Ya. Inna ma'al usri yusra. Nah, inilah keindahan. Yang kedua, yang ketiga apa? Kita merasakan Allah senantiasa bersama dengan diri kita. Maka ada kalimat Ridwan Kamil, bukan kemana kita pergi yang bikin indah, tapi bersama siapa kita pergi, itu yang bikin indah. Tapi kebersamaan ini dibawa dengan Allah. Ya, para sahabat itu sanggup mati, bukan matinya yang bikin indah, tapi aku mati untuk siapa? Ya, aku mati untuk Allah, aku mati untuk Rasulullah, aku mati untuk kebenaran. Karena kalau untuk Allah, sikok pun janji Allah tidak meleset. Kalau untuk partai, al-meleset. Kita ini sekarang kan memang ada arah hati kita nak ke siapa, tapi tetap dia manusia. Yang namanya manusia itu tidak akan bisa sempurna. Tadi ngaji sama anak-anak, kenapa kita sering sebut Allahumma salli ala sayyidina? Apa makna sayyid itu? 4. Baik-baik, makna sayyid itu 4. Kakek kalau perlu Pak Ari bikin potongan ini. Makna sayyid itu 4. Yang pertama, man sada fi qaumi, orang yang mimpin kaumnya. Apakah pemimpin itu pejabat? Seandainya nih, kenapa Soekarno minta Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk gerakkan orang berjuang? Karena walaupun Soekarno seorang presiden, belum tentu bisa menggerakkan umat. Jelas, belum tentu. Apalagi suruh siap untuk mati. Siap untuk mati, belum tentu. Wali kota, gubernur, ayo. Ajulah kamu, hendak kamu politik. Tapi orang yang sanggup memimpin umat, ya, gak usah jauh-jauh lah. Kita tengok biar Abdul Somad. Hujan-hujan dong tahan nunggu. Kalau model aku yang ceramah, larilah kalau ya. Itu salah satu contohnya, baik. Nabi ini tanpa nginjuk gaji sama sahabatnya, tanpa nginjuk gaji, tapi wong sanggup mati untuk dia. Jangan. Kadang-kadang kita tidak cinta sama yang gaji kita. Tidak cinta. Aku tidak kena kerja, malas di sini. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah gaji, tapi dicintai. Bahkan mimpin bukan cuma waktu hidup, sampai beliau jasadnya sudah wafat, dia tetap mimpin kita. Masih ada umatnya yang galak sholawat. Padahal tidak nyium tangan Nabi langsung. Walau tidak dekat dengan Nabi langsung, cuma dengar ceritanya, baca hadisnya. Ini pemimpin yang sejati.
Maka kalau ada orang tergerak untuk ngikuti seseorang, itu yang mahal. Nah kita ini mohon maaf Abah ya, jangankan nak mimpin wong banyak, bini kita bela belum galak dipimpin kita. Benar tak? Tahu. Iya niat. Makanya ayo jadi pemimpin. Karena pemimpin ini yang diambil itu hatinya, bukan ngisi kantongnya. Makanya orang sanggup bilang susah asal bersamamu tidak jadi masalah. Itu kalau memang dia sudah ada di hatinya. Ya. Itu. Ini yang pertama, makna sayyid. Yang kedua, apa makna sayyid itu? Man kathura sawaduhu au jaishuhu, orang yang banyak pengikutnya. Tuh pengikutnya banyak. Nabi Muhammad kita ini, Masya Allah ya, orang-orang yang ngikutnya banyak. Bahkan sekarang ini jumlahnya apa? Pengikut baginda Nabi ini banyak. Tinggal ada dua yang ikut Nabi itu, pengakuan dan yang membuktikan pengakuan. Nah itu mudah-mudahan kita ini orang-orang yang membuktikan pengakuan. Amin. Yang ketiga, siapa yang disebut dengan sayyid? Man tafazza ilaihi nas 'inda syadaid, orang yang ditakuti, disegani kalau lagi tegas. Lagi tegas. Ketika dia tegas, wong tuh keder dengan dia. Ya. Maka ada ulama-ulama yang sangat tegas, musuh-musuh ketakutan kalau bahaya wong ini. Ya. Nah, kita ini harus ada haibah. Ini kadang-kadang kiai, duit ini mana? Haram. Ya sudah kiai, aku tadi nangin pondok kiai tadi, makruh. Ya. Ada bagian juga untuk kiai tadi. Khilaf baina ulama. Ini ya repot, yang model ini tidak ditakuti oleh orang. Kita ini butuh sekarang ini. Ya, aku nak ngomong kiai dulu bukan apa, biar dia tidak ngato yang lain maksudnya ya. Ini nak mana kiai haram, ya, ya kapan ini untuk pondok kiai? Makruh, berubah dia, ya. Ini ikhtilaf baina ulama ya, haji kita ikhtilaf. Hai ya Allah. Nah yang begini-begini tak kata haibah. Nah beda yang kemarin ditanya oleh siapa? Oleh beliau. Kadang-kadang kan kita ini ada kepengen melaksanakan sunnah. Sunnah ini kadang-kadang bertentangan dengan aturan tempat kita bekerja. Yang jelas selagi tempat kita bekerja ini tidak melarang yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram, lanjutkan. Tapi kalau untuk yang sunnah bisa negosiasi, ya. Artinya hal yang sunnah itu jangankan ada aturan. Kita sama Nabi diizinkan untuk apa? Tidak melakukannya, ya. Walaupun tentu dengan kerugian. Maka caranya bagaimana? Seperti Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Aku ini kalau puasa tidak banyak, cuma Senin Kamis itulah. Dia tidak puasa ayamul bir, dia tidak puasa yang lain. Aku puasanya cuma Senin Kamis. Kenapa? Aku ini tubuhnya lemah. Jadi caranya apa? Aku memperbanyak sholat. Nah, kalau ada satu sunnah tidak bisa kita lakukan, kita banyakkan sunnah yang lain. Ini dah, aku nih tidak banyak puasa. Sholat sunnah tidak pula. Sholawat malah. Hadir zikir banyak kesibukan. Ada orang yang begini tunjuk ampas kopi. Jadi kalau ada satu sunnah yang tidak bisa kita buat, jangan. Yang bisa kita buat tinggal. Tahajud tidak bisa, duhanya jangan tinggal. Aku nih ya Allah kerja sampai malam, tahajud galak tinggal. Maka aku ganti dengan sholat duha. Aku ganti menjadi 8 rakaat. Karena aku tidak sanggup bangun malam bukan apa-apa. Aku nak memberikan kesehatan juga untuk tubuh ini. Itu. Ini tahajud dah lewat, duha meleset, rawatib tidak. Tahunnya dong ini. Tapi asal dia melakukan kewajiban jadilah. Ya, itu masih indahnya juga Nabi itu pula, ya. Oke. Nah, jadi yang ketiga, yang keempat apa? Man
Al-Halim, pemimpin ini punya lemah lembut. Apa lemah lembut itu? Doktor guru saya, Dr. Abdul Hamid Al-Ubaidi mengatakan, orang halim itu apa? Dia bisa balas tapi tidak galak balas. Itu namanya halim. Dia bisa punya wewenang, punya kekuatan bisa untuk balas, tapi tidak balas. Tapi kalau ada uang, kau tuh ngaku tidak melawan. Aku tuh tidak melawan. Dia tuh ngomong tuh, aku ini kan halim. Halim kan apa maksud dia? Aku tidak berdaya nak melawan. Itu bukan halim, itu loya. Itu kalau kita tidak berdaya, kau ngaku tidak melawan, aku tidak berdaya. Itu itu bukan halim namanya. Itu loya namanya, tak berdaya. Halim apa? Dia baca matain dia, tapi dia nahan itu namanya halim. Makanya al-halimul ladzi la yastafizzuhul ghadab. Dia walaupun marah, pacak balas, tapi dia tidak balas. Sebenarnya wong ini kalau tidak dibalas pacak. Maka Nabi ketika sempat bunuh dia, tidak dibunuhnya. Sayyidina Ali tinggal nyucuk pedangnya kan, tidak dicucuknya. Kenapa? Karena dia halim. Ya, kalau kita ini tidak pacak melawan bukan halim. Helm. Ya, helm. Jadi itu dia. Nah, qala Allah Ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya pada segala sesuatu senantiasa raqibah, mengawas. Bukan cuma kita manusia, kucing itu diawasi oleh Allah. Sampai-sampai wa ma min dabatin alal ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak katik yang merangkak di muka bumi ini kecuali ada rezekinya. Maka Nabi Sulaiman pernah nengok ada semut ya jalan ke tepi sungai. Pas ke tepi sungai disambut oleh kodok, masuk ke dalam mulut kodok. Ditunggu oleh Nabi Sulaiman, ini pasti metu nih. Kodok tadi nganterin semut tadi ke dalam satu lubang. Kemudian tidak lama keluar lagi ini kodok ini tadi. Semut tadi metu juga. Stop, kata Nabi Sulaiman. Apa yang kau lakukan masuk ke dalam sungai terus keluar lagi? Aku diperintahkan oleh Allah untuk nolong saudaraku yang ada di dalam sungai. Semut yang ada di dalam tanah dia tidak dapat makanan. Maka aku ngantar makanan dan ditolong oleh kodok ini. Dan kau kodok, aku diperintahkan oleh Allah untuk menolong semut ini ngantarkan makanan. Ini bukan cerita bohong. Coba siapa yang ngajak makan plankton itu? Siapa yang nunjuk makan bakteri yang ada di tangan kita ini? Siapa yang nunjuk makan bakteri yang ada dalam perut kita ini? Mereka tidak begawi. Tidak kata yang PNS. Tidak kata yang mereka sertifikasi. Nih, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqib. Ini rambut kita nih. Tunggu dihitung oleh Allah. Satu jenggot ini 10 malaikat. Coba tengok ya. Yang ada jenggot alhamdulillah satu. Makanya jangan heran Sayyidina Abu Bakar ketika mau membacakan doa, masukkan jenggot ini ke dalam air, bisa menjadi obat. Tapi ingat, jenggotnya harus bersih. Daki kan obulo jenggot ini, ya Allah. Makanya bersihkan. Makanya waktu wudhu sunnah kata Nabi cairkan, dibersih, dikasih minyak. Ya, ini bini kita kadang-kadang menjenggot busuk, bukan Pak Yul, bukan, ini yang lain. Ya, harus rapi, jenggot ini harus rapi, bersihkan, kumis ini harus rapi. Jangan dibiarkan jenggot lagi udah dibasuh, udah ini, jangan. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah, senang yang indah. Nah, oleh karena itu ini wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah. Sekecil apapun di muka bumi ini diawasi oleh Allah. Awan yang berjalan itu berdasarkan perintah Allah. Gempa bumi yang muncul itu perintah Allah. Laut yang beriak itu perintah Allah. Ya. Wa qala Allah Ta'ala innani ma'akuma asma' wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua mendengar dan melihat. Ya. Tuh. Allah tengok egal Nabi Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah di dalam gua Ghor. Aku dengar engkau wahai Muhammad. Aku melihat engkau.
Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar? La tahzan. Ya, kenapa? Ada orang yang ketiga bersama kita, yaitu Allah. Coba tengok. Bukan orang ketiga yang dalam film itu orang ketiga lain dong. Ini Pak Ari, oh berarti orang ketiga bagus. Bukan, itu lain lagi model. Ya, asma wa ara, ana ma'akuma asma wa ara. Makanya kita jangan merasa Allah dekati. Ini ada orang bikin kawasan bebas Tuhan. Wah, kawasan bebas Tuhan. Sebenarnya yang benar bukan kawasan bebas Tuhan. Kawasan kau merasa bebas dari Tuhan, itu yang benar. Indah kate kawasan bebas dari Tuhan. Yang benar itu kawasan yang engkau merasa bebas dari Tuhanmu. Padahal Allah tidak pernah membebaskan kita ini kecuali dipandang oleh Allah. Jangan kita katakan saudara kita Palestina mereka sendirian. Oh tidak. Sekalipun seluruh dunia tidak galak nolong mereka, ingat masyarakat Palestina sedikit pun tidak akan habis di muka bumi. Tidak akan habis. Akan lahir manusia-manusia. Cuma kadang-kadang terpikir di otakku, siapalah yang nak ngawin nikah gadis muda di situ ya Allah. Kadang-kadang aku nak berangkat ke Abah bang. Ya Allah, cuma itulah tujuannya beda. Ya, ada yang menguatkan barisan, ada yang menguatkan keturunan. Ya, kalau aku milih yang tadi, yang kedua. Caknya aku yakin Pak Ari, Pak Yul nak sama aku. Bener gak? Yang tadi sama kelangan ya. Iyo, karena harus ada yang menyiapkan tentaranya mulu. Itu kan jihad juga. Jihad kena kamu namanya. Ya. Walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan aku tahu apa yang dibisiki oleh hawa nafsu mereka. Allah tahu. Allah tahu kalau. Jadi Allah biarkan ini kita nih ada nafsunya. Dibisiki tiap hari. Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Kalau kita nak ngomong cah ini berarti Allah di mana? Makanya kalau baca ayat itu jangan satu ayat baik, dibaca galau-galau. Ya, kalau nak tahu, ya, dibaca. Oh, ada yang mengatakan apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ada yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada ayat Allah, inni ma'akuma asma wa ara. Jadi dengar ayat itu jangan siko-siko, karena ada ayat itu yang tasyabbuh, yang perlu dijelaskan secara baik gitu. Nah ini kita tidak bahas itu dulu ya, tapi kita bahas perasaan kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa qala ta'ala wa huwa ma'akum. Ayat Allah, Allah bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Coba, apa kita nak ngomong? Allah ada bersama kita terus. Kita di WC, Allah bersama kita. Lah, berarti Allah ada di WC. Ini makanya baca ayat itu tidak bisa basi-basi. Coba. Wa huwa ma'akum, dialah Allah bersamamu terus. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa Allah bima ta'maluna, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan maha melihat. Ya. Nah, baik, sebagai penutup hadis Nabi. Ya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kita nanti puncaknya selain melaksanakan rukun Islam, selain melaksanakan rukun iman, ada satu rukun. Rukun inilah yang paling penting. Paling penting penyempurna dari dua rukun tadi. Apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, maka yakini Allah sudah pasti melihat kita. Ini yang paling penting dalam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ini kajian kita ya. Biasanya sampai jam berapa Mbak Jin?
Yang 9. Nah, ini kita buat pertanyaan ya. Nah, jadi kajiannya ringkas, mudah-mudahan ada maknanya buat kita semua. Sebagai rangkuman, saya ulangi sekali lagi bahwasanya satu, muraqabah itu merasakan, bukan cuma meyakini. Kalau meyakini bab akidah. Kalau meyakini bab akidah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah bab syariat. Awas, ini bab rasa. Bab rasa, bab jiwa kita. Kalau meyakini, yakin kalau itu bab akidah namanya. Kalau aku dekat dengan Allah melalui sholatku, itu bab syariat namanya. Aku mendekatkan diri kepada Allah dengan harta, bab zakat namanya. Bab sedekah namanya. Aku mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik dengan orang lain, itu bab syariat. Nah, sekarang rasa kita, sehingga apa? Kalau rasa ini ada, iman kita, syariat kita, itu nanti akan lebih berwarna, lebih indah. Maka jangan heran kalau ada orang yang berat sholatnya banyak, karena bisa jadi ini yang belum ada. Ya, ada orang yang merasa bosan ya melaksanakan ibadah, mungkin ini yang belum dirasa ya. Itu jadi kita merasa dekat dengan Allah, merasa Allah senantiasa ngelilingi kita, merasa senantiasa Allah tidak pernah berpaling dari kita bersama, dan senantiasa Allah mentilik kita, mengecek amalan kita, mengawasi kita, dan senantiasa Allah memandang kita. Kalau kita baik, dipandang dengan rahmah. Kalau kita buruk, dipandang dengan ghufran, dipandang dengan pengampunan. Ditengoknya kita ini kalau baik, ya Allah, kasih sayang Allah datang. Tapi kalau dia berdosa, woi kasihan ya Allah, mudah-mudahan kasihan dia nih ya Allah, mudah-mudahan aku ampuni dosanya. Nah itu, jadi pandangan Allah itu ada dua. Nah kalau kita ini kan, kalau orang baik agam gitu, kalau tidak baik dagang, itu manusia, beda dengan pandangan Allah. Maka kita sama-sama sekarang ini mempraktikkan muraqabah. Ketika sholat, minimal sholat dulu lah, Allahu Akbar, ya Allah, kau ini ada di hadapan aku ya, walaupun aku tidak bisa melihat, tapi engkau ini melihat aku ya. Nah ini yang mulai kita rasakan. Minum, alhamdulillah. Nah inilah makna Allah mawjud fi kulli wujud. Allahu mawjud fi kulli mawjud. Allah itu ada di setiap yang ada. Maka kalau Al-Hallaj mengatakan Allah itu ada, bisa bersemayam dalam diri kita. Kalau kita tidak mau itu, Allah ada dengan kebersamaannya, Allah ada dengan rahmatnya, dan segala sesuatu yang ada tidak lepas dari kuasanya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Boleh tidak seperti yang terjadi dalam diri kita itu paling baik harus juga bersama baik terus ya. Ya, apapun yang terjadi memang kehendak Allah. Jangankan yang baik, yang buruk pun walaupun terdorong dari nafsu kita, Allah mengizinkannya ya, tetap dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah berkehendak buruk untuk kita ya, ya, bukan berarti Allah memerintahkan kita untuk buruk, bukan. Tapi segala apapun, contoh yang buruk itu apa? Kita miskin, menurut kita buruk, maka kata ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi sebenarnya baik dan buruk itu bukan apa yang terjadi pada diri kita, tapi bagaimana kita menyikapinya. Jadi wong kaya bisa jadi buruk, jadi wong kaya man berdosa, habis duit untuk maksiat, judi, sombong. Puji kita baik, aku jadi wong kaya nih, baca jalan kemana mana, nak beli apa baik ada, ternyata di sisi Allah buruk. Jadi baik buruknya itu bukan jumlah uangnya, bukan kesenangannya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Jadi karyawan bisa jadi baik di hadapan Allah kalau seandainya apa? Dia menghadapinya dengan sobat. Makanya ada sebuah hadis Nabi, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Siapa yang tidak pandai bersyukur dengan yang dikit, tidak akan pandai bersyukur dengan yang banyak. Jadi kita ini sebenarnya tidak kata yang buruk, Allah kasih baik kalau sama kita ya.
Allah kasih baik dia. Kalaupun ada wong yang berdosa, tetap Allah kasih kesempatan untuk baik, ya. Dan ingat, orang yang berdosa ketika taubat baik. Sampai Nabi berkata, at-taibu minadz dzambi la dzambalah. Maka bisa jadi wong yang berdosa ini baik untuk siapa? Untuk kita. Di mana letak baiknya? Karena ada yang berdosa lah kita bertugas dakwah, dapat pahala dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca tak kita isya ni solat berjamaah? Oh, assalamualaikum, lur, apa kabar? Aku ada beli dari mana? Ini ada sarung, ya. Ngapa kau ngajak aku sarung? Tak dek, ngenjuk beng. Belum ngajak dulu, baru ngenjuk hadiah dulu. Datang lagi besok, ini ada peci nah. Ya ngapa? Siapa tahu, ya. Dan kadang-kadang ngajak berjamaah untuk awal-awal mungkin kita ngadakan pengajian dulu tempat dia, sholat isya dulu mungkin di tempat dia, mungkin sampai-sampai kita ajak dia ke masjid, ya. Itulah caranya Allah, sampai nanti kita tanamkan dalam diri dia, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi yang tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, tapi kan pelan-pelan Kak Bambang, tak baca uang nih, dia galak sholat deh, jadilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, alhamdulillah, Allah tuh saking kasihnya, sholat yang mak ini masih diterima oleh Allah. Cuma mata kita memandang sholat apa? Kita yang ngomong mah itu tuh bagi Allah, ya Allah, lah galak sujud ya Allah. Wah, makanya kita kalau paham tentang Allah nih, tak ada yang buruk. Kita baik yang nyikapinya yang buruk. Punya istri yang galak melawan, ini pahala untuk kita. Makanya ada ulama namanya Bajalahban, ya, dia saking tahan lagi dengan sikap bininya, lari dia. Oh, kalau uang soleh lari nyepi, kalau uang tak benar bunuhnya bini itu. Nah, lari dia pergi ke goa, sampai di goa, ada uang lagi uzlah juga, uang dua. Pas waktu makan, mereka nanya, kamu makan jam mana? Kami makan minta kepada Allah langsung. Terus bertawassul dengan seorang ulama namanya Syekh Bajalahban. Kenapa kamu bertawasul dengan Syekh Bajalahban? Karena kami mendengar dia adalah orang yang soleh, derajat kewaliannya diangkat gara-gara sikap istrinya. Balik dia, sampai tahan dia dikudo-kudoi oleh bininya. Kenapa? Kalau ini mengangkat derajatku ke sisimu ya Allah, aku akan lakukan. Akhirnya apa? Dia menerima itu dengan senang, disegak oleh bininya. Alhamdulillah. Tuh, maka yang belum puas disegak bininya, pakai ilmu Syekh Bajalahban. Ya, nah itu ini cerita nyata, bukan cerita bohong. Uangnya ada kok, bukan cerita dongeng. Ini bukan kuda poni yang di film kartun. Syekh Bajalahban ini sosok yang diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi kan sebenarnya di dunia ini tidak ada yang buruk, tinggal sikap kita. Ya, pendosa sekalipun kalau hidup di samping kita, sebenarnya dia bukan buruk untuk kita, tapi jalan kebaikan. Siapa tahu kita didekatkan dengan si penipu ini ngangkat derajat kita. Cuma tentu syariatnya dibuat. Ada tetangga yang jahat, kita buat syariatnya, ya. Ada tetangga yang ambil tanah kita buat syariatnya. Tapi dalam hati tetap mencintainya. Itulah kira-kira saya itu kan. Jadi senantiasa berhusnuzon sama Allah, dan kalimat itu memang sulit. Memang sulit. Makanya kalau tidak sulit tidak jadi ilmu kan. Ya, tidak jadi pahala. Aku nih baca ngomongnya kesal juga kalau ketemu yang cak itu. Oke, ada pertanyaan lagi kan? Mengali monggo. Tak apa-apa ya? Ya. Oke. Ya. 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 Baik. Ya. Ya. Nah, jadi muraqabah itu dua buahnya. Satu cinta ini dorongan. Apa be nak dibuat? Ya. Yang kedua takut.
Dapat dua-duanya, alhamdulillah. Dapat salah satunya, alhamdulillah, mang, ya Allah. Wah, kita tidak cuma dapat rasa takut. Aku takutnya berdosa, aku takutnya meninggal yang wajib-wajib. Woi, itulah made. Nah yang repot ini tidak ada dua-duanya. Ini yang kata orang barat tuh this is the method. Hah? Jadi Pak Ari, dua buahnya muraqabah itu cinta. Cinta itu dorongan. Wong kan kalau sudah tercinta, cinta itu kan tertarik terus, berupaya terus, ya kan? Kalau takut, menjauhi sesuatu yang tidak pantas untuk kita lakukan di hadapan Allah. Maka kalau ada salah satu yang tumbuh, alhamdulillah, alhamdulillah, itu indah. Sama cak kita ceramah. Ceramah itu, ya, buahnya apa? Mengamalkan. Seandainya dia baru cuma pacak ngajar, belum pacak bebuan, itu pun lagi dia dipahalai oleh Allah. Dipahalai oleh Allah. Pak Bakhtiar ngajak tahajud, tapi sering lewat tahajud. Nah, kalau pacak kau tahajud, jangan cak bapak. Anak tadi tahajud, kita hidang. Oh, itu buahnya, itu ada buahnya, ya, ada buahnya. Jadi walaupun kita ngajak, siapa tahu kita punya kendala sendiri untuk tahajud, entah kena asam urat, entah kena apa, kita dapat pahala lain, dapat pahala dari sakitnya asam urat, ya. Jadi pokoknya Islam itu kalau makin dikaji, nanti yang buruk. Jangankan kayo, miskin pun baik, tinggal mana sikapnya. Makanya hadis Nabi, ya, ajaban lil mukmin, sungguh mengagumkan orang yang beriman itu. Kalau dapat nikmat syakara, fa khairul lahu. Kalau dapat yang buruk, sabara, fa khairul lahu, maka baik adalah bagi dia, ya. Oke? Jadilah ada yang bertanya tadi, ya. Jadilah. Ini saja karena sudah nak jam 9. Mohon maaf kalau yang kami cara sampaikan berbeda dari model baju dan segala macam. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan juga, mohon maaf. Ini saja, mudah-mudahan kita belajar terus, Fahmi juga belajar terus, ya, dan menjadi orang yang benar-benar mengamalkan. Di atas mengamalkan, kita mengistiqomahkan. Di atas mengistiqomahkan, kita merasa indah dengan amalan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni kami yang senantiasa beribadah tanpa rasa, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang kami senantiasa merasa sendirian tanpa kehadiran-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, segala sesuatu rasa yang seolah-olah Engkau tidak pernah mengawasi kami, ya Allah. Ya Allah, atas segala pengawasan-Mu, atas segala analisamu, atas segala pandangan-Mu, ya Allah, terima kasih. Kami yang pendosa ini masih diberi kesempatan untuk bertaubat, ya Allah. Kami yang masih terus belajar ini masih terus diberikan kesempatan, ya Allah, untuk semakin baik, untuk semakin dekat dengan-Mu, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, terima kasih atas semua segala macam kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu buat kami, ya Allah, terutama kami yang memerlukan perhatian-Mu ini baik di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jadikan baginda Nabi orang yang paling kami cintai, ya Allah, di akhir zaman ini, ya Allah, sehingga kami tidak tertipu dengan cinta apapun yang ada di dunia ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ajma'in. Wabihi wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.